Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan konsep tumbukan, baik pada benda yang jatuh ke lantai, pada gaya gesekan, pada bandul, ataupun pada pegas. Pada sesi ini kita akan membahas tumbukan pada bandul. Sebelumnya kita ulang kembali secara sekilas tentang materi tumbukan. Pada materi tumbukan kita sudah membahas, sudah memahami tentang koefisien restitusi E, di mana E sama dengan min V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1, di mana V1 dan V2 itu adalah kecepatan benda 1 dan benda 2 sesaat sebelum tumbukan, terjadinya di titik A. Kemudian V1 aksen dan V2 aksen adalah kecepatan benda 1 dan benda 2 sesaat setelah tumbukan. Jadi V1 aksen dan V2 aksen itu kecepatan benda 1 dan benda 2 sesaat setelah tumbukan. Jadi terjadinya juga di titik A. Jadi di titik A itu terjadi dua keadaan, yaitu keadaan sesaat sebelum tumbukan dan sesaat setelah tumbukan. Sama hal dengan benda yang dilemparkan vertikal ke atas, di titik tertinggi itu terjadi dua keadaan. Keadaan saat tepat baru berhenti dan saat tepat akan turun. Demikian juga pada tumbukan ini. Ada di titik A terjadi dua keadaan saat akan tumbukan dan saat setelah tumbukan. Di mana pada tumbukan itu ada tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna itu E-nya sama dengan 1, tumbukan lenting tidak lenting sama sekali E-nya 0, tumbukan lenting sebagian E-nya antara 0 dan 1, atau E-nya besar dari 0, kecil dari 1. Kemudian kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, tadi E-nya 0, kalau E-nya 0 maka V2 kurang V1 kali 0 itu akan sama dengan 0, sehingga nanti akibatnya V2 aksen kurang V1 aksen sama dengan 0, karena ini dikalikan dengan 0, dan akibatnya min V2 aksen kurang V1 aksen sama dengan 0, atau V1 aksen sama dengan V2 aksen. Jadi akibatnya V1 aksen sama dengan V2 aksen, jadi sama, diberi nama aja V aksen, tidak perlu 1-2-nya. Karena V1 aksen V aksen juga, V2 aksen V aksen juga. Hal ini wajar terjadi karena setelah tumbukan, kalau tumbukannya tidak lenting sama sekali, setelah tumbukan berarti benda bersatu. Mereka bersama-sama bergerak, maka kecepatan mereka itu sama. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Kemudian di setiap jenis tumbukan itu berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum M1 V1 tambah M2 V2 akan sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Untuk kasus tumbukan tidak lenting sama sekali, V1 aksen sama dengan V2 aksen ini sama, tentu sama-sama V aksen boleh diganti dengan V aksen, maka boleh disederhanakan, V aksennya boleh keluar dari kurung. Maka untuk kasus ini nanti kecepatan benda 2 sebelum tumbukan itu V2-nya ini sama dengan 0. Maka kalau V2 0, bisa disederhanakan bentuknya V aksen akan sama dengan M1 V1 per M1 tambah M2. Jadi V aksen kecepatan sesaat setelah tumbukan, baik benda 1 ataupun kecepatan benda 2 sama setelah tumbukan, mereka bersatu. Kemudian bandul, pada bandul ini benda 2 yang sudah menyatu sebetulnya dengan benda 1, sudah ada benda satunya di sini sebetulnya. Sesaat setelah tumbukan terjadi di titik A, yang ini dia sebetulnya ini. Jadi kasusnya udah berpindah untuk sebagai bandul, dia benda yang tergantung pada tali. Maka setelah tumbukan ada kecepatannya V2 aksen. Ini V2 aksen. V2 aksen kecepatan benda 2 atau benda 1 setelah tumbukan sama. V2 aksen sama dengan V1 aksen. Atau V aksen aja namanya. Jadi kecepatan setelah tumbukan V2 aksen atau V aksen itu terjadi di titik A. Maka diberi nama kecepatannya VDA. VA itu artinya kecepatan di titik A, yaitu V aksen, sama saja. Kemudian karena ada kecepatan, dia akan naik ke atas, akan bergerak ke atas, dan makin ke atas tentu dia makin lambat, dan akhirnya kecepatannya sama dengan 0 di titik B. Kalau kecepatannya sudah 0, nggak bisa naik lagi, berarti inilah ketinggian maksimum yang dia dapat capai, yaitu diberi nama HB. Jadi HB ketinggian maksimum yang dapat dia capai, sehingga alfa adalah sudut simpangan tali yang maksimum yang dapat dicapai oleh benda itu. Yang dimana ini talinya panjangnya L, ini tali yang sama L,
talinya udah pindah ke sini, tentu panjang yang sama, L juga, tali yang itu juga. Dan dari sini terlihat ada segitiga siku-siku. Maka untuk sudut alfa, ini adalah sisi di samping, yang ini, sisi di samping alfa. Kalau samping alfa tentu miring kali cos alfa, miring, sisi miringnya adalah L, maka panjang ini adalah L cos alfa. L cos alfa. Di mana L cos alfa itu kalau kita lihat dari kondisi ini semuanya dari atas ke bawah, ini panjang tali L, tadi, dan ini ke sini adalah HB. Maka sisanya yang sebagai L cos alfa tadi juga sama dengan L ini dikurang HB. Jadi L dikurang HB. Sama saja dengan sisi di samping sudut alfa tadi, yaitu L cos alfa. Maka kalau disederhanakan bentuknya akan menjadi HB sama dengan L dikurang L cos alfa, atau keluarkan L-nya L kali 1 kurang cos alfa. Kemudian dalam hal ini untuk gerak dari A ke B itu berlaku hukum kekayaan energi mekanik. Energi mekanik di A akan sama dengan energi potensial di energi mekanik di B. Energi mekanik itu ada energi potensial tambah energi kinetik. Ini EP-nya, ini EK-nya di A, ini EP di B, ini EK di B. M-nya semuanya bisa dicoret. Yang bergerak itu benda A, benda 1 dan benda 2. Benda 1 dan benda 2 bergerak dari A ke B. Karena dia sudah menyatu tadi, benda 1 dan benda 2. Maka kemudian kalau ketinggian benda di titik B adalah HB, tentu ketinggian benda di A karena patokannya adalah bawah ini tentu HA itu sama dengan 0, dan kecepatan benda di B ini 0, maka yang tertinggal lagi VA dan HB, GHB. Maka setengah VA kuadrat akan sama dengan GHB. Maka VA kuadrat saja sama dengan sama dengan 2 GHB. Maka VA aja akar 2 GHB. Kemudian VA tadi sudah dikasih tahu bahwasanya kecepatan benda di A sama saja dengan V aksen, sama saja dengan V aksen ini. Maka VA boleh diganti dengan V aksen, yaitu M1 V1 per M1 tambah M2. Jadi ini ganti dari VA atau V aksen. Maka kita dapat V1 sama dengan M1 tambah M2 per M1 kali akar 2 GHB. Demikian uraian dari persamaan untuk tumbukan pada bandul ini. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Peluru dengan massa 40 gram ditembakkan ke balok dengan massa 1,9 kg yang tergantung pada tali yang panjangnya 4 meter. Jika kecepatan peluru mengenai balok secara horizontal dengan kelajuan 200 meter per sekon, peluru bersarang di dalam balok, tentukan besar sudut simpangan maksimum tali gantungan. Jadi yang ditanya sudut simpangan alfa. Kemudian diketahuinya 40 gram massa peluru, massa balok sudah diketahui, massa peluru, massa balok, panjang tali. Kemudian alfanya berapa? Alfanya ini jika kecepatan pelurunya 200 meter per sekon, maksimum artinya itu sampai dia berhenti, PT-nya sama dengan 0 atau VB sama dengan 0, boleh saja nanti. Kemudian bersarang peluru dalam balok, jadi syaratnya lagi jika kalau bersarang peluru dalam balok, jadi setelah tumbukan mereka bersatu, maka V peluru dengan V balok setelah tumbukan aksen akan sama dengan V aksen saja namanya. Kira-kira begitu. Jadi ini gambarnya, ini peluru, ini balok. Peluru sebelum mengenai balok ini yang 200, berarti V balok atau V benda 2 di titik A itu kecepatannya sama dengan 0, atau boleh saja namanya ya V2 ya, sama dengan 0. Maka kita bisa selesaikan persamaan ini. Nanti setelah tumbukan balok bersarang dalam peluru seperti ini, maka kecepatan peluru dan balok setelah tumbukan sama, V aksen aja, atau VA sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Kemudian dengan persamaan tumbukan dan momentum tadi bisa kita selesaikan. VB-nya ini V balok ya, atau V2 atau V baloknya sama dengan 0. Ini sama dengan 0, maka bisa kita cari V aksen. Ini peluru 0,4 massa peluru kali 200 massa kecepatan peluru, ini 0 sama dengan M1 tambah M2 0,4 tambah 1,92 kali V aksen. Maka V aksennya sama dengan
2 dengan 200, 100, 100 kali 100 kali 0,04 ini 0,04, maka 4 meter per sekon. Masa peluru itu 0,04 ya. 4 meter per sekon kecepatan peluru setelah menumbuk balok, setelah peluru bersarang dalam balok. Kemudian karena ada kecepatan, maka balok ini akan mengayun. Jadi ini gambar sebelum peluru mengenai balok, ini gambar setelah peluru bersarang dalam balok, ini gambar setelah peluru dan balok mengayun ke atas, sehingga kecepatannya di VB ini sama dengan 0. Maka karena VDA sudah tahu, VDA berlaku hukum kekayaan energi mekanik di sini, di mana tadi VA kuadrat itu akan sama dengan 2GHB, maka kita bisa cari HB. HB sama dengan VA kuadrat atau V aksen kuadrat per 2 kali 10 akan sama dengan 4 kali 4 bagi V4 dikuadratkan 4 kali 4 bagi 2 kali 10 itu sama dengan 0,8. Jadi HB-nya 0,8, maka ini bisa kita cari L-nya tadi 4 kurang 0,8 berarti ini 3,2. Kalau ini 3,2, sisi samping ini 3,2, panjang tali ini 4 meter, maka kita bisa cari alfa. Ada samping, ada miring, maka pakai cos. Cos alfa sama dengan samping per miring 3,2 bagi 4. Itu akan sama dengan 32 bagi 4 atau 4 per 5. Cos alfa 4 per 5 berarti alfanya sama dengan 53 derajat sekitar ya, tidak persis sama. Kira-kira demikian. Jadi sudut simpangan tali ini 53 derajat jika kecepatan peluru 200 meter per sekon dan peluru bersarang dalam balok, dan ini VT yang sama dengan 0 itu atau VB-nya sama dengan 0, itu artinya VB-nya sama dengan 0. Barangkali demikian pembahasan soal ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.